Bukan hanya hancurkan 16.000 masjid, Cina juga rusak kuburan-kuburan umat Muslim Uighur. Citra satelit ini jadi buktinya. Pelanggaran hak asasi manusia di Cina terus bergolak. Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan lembaga think tank Australia, otoritas Cina telah menghancurkan ribuan masjid di Xinjiang. Kelompok hak asasi manusia mengatakan lebih dari 1 juta orang Uighur dan orang-orang Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang dengan penduduk ditekan untuk menghentikan kegiatan tradisional dan keagamaan. Melansir Channel News Asia, sekitar 16.000 masjid telah hancur atau rusak, mengacu laporan Institut Kebijakan Strategis Australia berdasarkan citra satelit yang mendokumentasikan ratusan situs suci umat Islam dan pemodelan statistik. Sebagian besar kehancuran telah terjadi dalam 3 tahun terakhir dan diperkirakan 8.500 masjid hancur total, sebut laporan ASPI, dengan lebih banyak kerusakan di luar pusat kota Urumqi dan Kashgar. Banyak masjid yang lolos dari pembongkaran telah menghilangkan kubah dan menaranya. Menurut laporan ASPI yang memperkirakan kurang dari 15.500 masjid utuh dan rusak dibiarkan berdiri di sekitar Xinjiang. Jika benar, itu akan menjadi jumlah terendah rumah ibadah Muslim di wilayah tersebut sejak dekade pergolakan nasional yang dipicu oleh revolusi kebudayaan pada 1960-an. Sebaliknya, tidak ada gereja Kristen dan kuil Buddha di Xinjiang yang dipelajari oleh ASPI yang rusak atau hancur. ASPI mengatakan hampir sepertiga dari situs suci Islam utama di Xinjiang, termasuk tempat suci, kuburan, dan tempat ziarah telah dihancurkan. Investigasi AFP tahun lalu menemukan puluhan kuburan telah dihancurkan di wilayah tersebut, meninggalkan sisa-sisa kerangka manusia dan batu bata dari makam yang rusak tersebar di seluruh negeri. Tapi Cina bersikeras penduduk Xinjiang menikmati kebebasan beragama sepenuhnya. Mengutip Channel News Asia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wen, pekan lalu ada sekitar 24.000 masjid di Xinjiang, jumlah yang lebih tinggi dibanding banyak negara Muslim. ASPI menyatakan telah mengidentifikasi jaringan pusat penahanan di wilayah itu jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Cina menyebutkan jaringan camp di Xinjiang adalah pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk melawan kemiskinan dan anti-ekstremisme. Dan Wang bilang penelitian ASPI di pusat-pusat pelatihan itu sangat dipertanyakan. Berusaha padamkan kebakaran hutan, helikopter di Cina ini justru jatuh ke danau. 1 unit helikopter jatuh ke danau saat berusaha memadamkan api kebakaran hutan yang berada di dekat desa di Dali, Cina. Kendaraan udara tersebut jatuh di Danau Erhai di Provinsi Yunnan, Cina, dan menyebabkan 2 pilot helikopter tewas dan hilangnya 2 awak lainnya. Menurut laporan, pencarian terhadap 2 awak helikopter yang hilang masih dilakukan bersama otoritas setempat, sebagaimana dikutip pikiran rakyat soloraya.com dari Antara News. Sebanyak 16 perahu dan 490 petugas SAR dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban dan helikopter yang jatuh. Berdasarkan informasi dari unggahan media setempat, helikopter tengah berupaya mengambil stok air untuk memadamkan api kebakaran hutan. Sementara itu, faktor lebih lanjut mengenai penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Menurut video yang beredar di media sosial, sebelum jatuh, helikopter tersebut berputar-putar dan bergerak menurun ke arah perairan danau. Diketahui pula kondisi bagian belakang helikopter terbakar karena adanya kepulan api. Selain penampakan jatuh, video yang beredar pun menunjukkan berbagai upaya penyelamatan helikopter di lokasi. Berdasarkan berita, sebanyak 930 petugas kebakaran dan tim penyelamat lainnya dikerahkan dalam misi tersebut. Helikopter itu sedang menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan di Dali, Cina.
Dari berita terakhir, media di Cina, penyebab kebakaran hutan yang memiliki luas 48 hektar itu masih diinvestigasi. Detik-detik pagoda 16 tingkat di Cina habis dilalap api. Sebuah pagoda 16 tingkat dan ruang doa di sebuah kuil Buddha di Cina terbakar habis. Menurut pernyataan pemerintah setempat yang disampaikan melalui Weibo, api yang berkobar di komplek Lingguan Mansion di Mianzhou, Provinsi Sichuan, Cina berawal sekitar pukul 12.30. Dikutip dari South China Morning Post, api tersebut baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian, namun kala itu bangunan tersebut telah hancur. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Dalam sejumlah video terlihat bahwa api yang melalap pagoda berkobar berdasarkan citra satelit yang mendokumentasikan ratusan situs suci umat Islam dan pemodelan statistik. Sebagian besar kehancuran telah terjadi dalam 3 tahun terakhir dan diperkirakan 8.500 masjid hancur total, sebut laporan ASPI, dengan lebih banyak kerusakan di luar pusat kota Urumqi dan Kashgar. Banyak masjid yang lolos dari pembongkaran telah menghilangkan kubah dan menaranya. Menurut laporan ASPI yang memperkirakan kurang dari 15.500 masjid utuh dan rusak dibiarkan berdiri di sekitar Xinjiang. Jika benar, itu akan menjadi jumlah terendah rumah ibadah muslim di wilayah tersebut sejak dekade pergolakan nasional yang dipicu oleh revolusi kebudayaan pada 1960-an. Sebaliknya, tidak ada gereja Kristen dan kuil Buddha di Xinjiang yang dipelajari oleh ASPI yang rusak atau hancur. ASPI mengatakan hampir sepertiga dari situs suci Islam utama di Xinjiang, termasuk tempat suci, kuburan, dan tempat ziarah telah dihancurkan. Investigasi AFP tahun lalu menemukan puluhan kuburan telah dihancurkan di wilayah tersebut, meninggalkan sisa-sisa kerangka manusia dan batu bata dari makam yang rusak tersebar di seluruh negeri. Tapi Cina bersikeras penduduk Xinjiang menikmati kebebasan beragama sepenuhnya. Mengutip channel News Asia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wen, pekan lalu ada sekitar 24.000 masjid di Xinjiang, jumlah yang lebih tinggi dibanding banyak negara muslim. ASPI menyatakan telah mengidentifikasi jaringan pusat penahanan di wilayah itu jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Cina menyebutkan jaringan camp di Xinjiang adalah pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk melawan kemiskinan dan anti-ekstremisme. Dan Wang bilang penelitian ASPI di pusat-pusat pelatihan itu sangat dipertanyakan.